Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membalikan keadaan di mana DC pinjol ini harusnya ya berkata kasar itu kepada yang berwenang gitu ya. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya begini, langsung saja ya. Ini dari grup Facebook Raja Galbay ada yang ditagih seperti ini gitu ya. Ini dia. Ya kan. Ini sebar data gitu kan. Nah, di sini DC-nya bilang laki-laki jahanam cabul. Waduh, bangsat brengsek maling bajuan ini menjadi DPO dan dicari kolektor dari APK Uangkui produk BPD aman. Loh, produk BPD aman tapi kok nagihnya ya brengsek maling bajingan gitu. Apanya yang aman? Ya, udah harus benar-benar dimusnahkan yang namanya pinjol itu, mau pinjol ilegal, pinjol legal itu. Aduh, ya kan. Nah, kalau ini pinjol ilegal ya, mereka itu berani menyebutkan nama pinjol mereka, pastinya pinjol ilegal gitu. Kalau penagihannya seperti ini ya bangsat brengsek maling tapi tidak ada nama pinjolnya gitu ya, itu pasti pinjol yang legal karena mereka nggak berani ya, tidak berani mencantumkan nama pinjolnya gitu. Oke, selanjutnya ya. Di sini Anda dijadikan penanggung jawab hutang-hutang beliau oleh yang bersangkutan dan sebentar lagi akan sampai juga ke seluruh kontak-kontak Anda untuk meminta donasi pelunasan hutang. Jangan sampai hutang Anda dibawa mati. Noted, jika tidak kenal dengan manusia bangsat di atas silahkan apa ini. Ya kan dia bilang aja nggak kenal gitu ya. Langsung saja nggak kenal saya itu siapa gitu kan. Oke, nah bagaimana ya kan daripada pusing-pusing ya, saya ini barangkali ada DC yang nonton gitu ya, DC pinjol, DC lapangannya, DC WA-nya, coba boleh tonton video ini gitu ya. Daripada Anda pusing-pusing mikirin nasabah, mas mending Anda lapor OJK aja. Nih, saya sudah ada di WA-nya OJK gitu ya. Lalu silakan Anda komplain ke OJK bahwa nasabah-nasabah ini brengsek maling bajingan ya kan, nggak bisa ngembaliin uang gitu loh ya kan, masih mending seperti itu saja. Misalkan ini WA-nya OJK ya, Anda DC-DC ini ya kalau ngaku pemberani ya, wah saya paling berani sedunia gitu kan, coba Anda ya, ini kontak OJK tuh ini ya, buat para DC yang sedang nonton video ini ya, mana kontak ini ya, 0811 5715 7157 ya. Anda sekarang WA ya, kalau Anda pemberani ya kan, Anda bilang saja gini, OJK ya brengsek kau gitu kan, apalagi bajingan kau gitu kan, siapa lagi di sini kata kamu itu ya, ini nasabah pada kabur gitu kan, ini nasabah pada kabur gitu kan. Kenapa kamu itu punya nasabah seperti itu? Apakah tidak dididik gitu di sekolahnya, tidak dididik gitu ya, dididik gitu kan. Harusnya anda itu mengedukasi para nasabah ya untuk segera bayar pinjol ya kan. Saya sekarang mau ke rumah lagi, ke kantor kau ya gitu kan. Saya mau marah karena nasabah pada nggak bayar, ya kan? Gitu, ya. Berani nggak DC pinjol, ya kan? Nge-WA begini ke OJK, kirim. Ini saya berani, ini saya kirim nih ya. Saya kirim. Tuh, langsung ke OJK, ya kan gitu. Saya aja berani. Gitu loh ya. Kalau Anda memang beneran pengen para DC-DC ini terhubung oleh OJK, tinggal hubungi petugas saja. Ya. Pagar kalau nggak salah, hubungi petugas. Gitu ya. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Nanti Anda terhubung dengan karyawan OJK. Ya, OJK mau nggak diberengsek-berengsekin gitu? OJK, brengsek kau, bajingan kau, ini nasabah pada kabur, mau nggak OJK digituin? Ya kan? Ini nasabah diginiin loh, ya kan? Nasabah-nasabah pinjol gitu kan. Oh ini kan pinjol ilegal. Ya terus gimana? Ya kan? Apakah tidak diblokir? Apakah Uangkui kenapa masih ada? Ya kan? Produknya di sini BPD aman. Aman dari mananya?
ya. Ini yang ilegal begini, ya kan, berani APK Uangkuy produk BPD Aman gitu kan, berani-beraninya ada di Indonesia, ya masuk ke Indonesia, OJK digocek ibaratnya, ya kan, wih yang lain sih harus izin, saya emang nggak perlu, wih saya nih, ya kan, kok begitu, ya kan, orang-orang IT Anda kemana, ya ngeblokirin pinjol begini susah nggak sih? Ya kan, harusnya ini harus diblokir karena sangat berbahaya sekali untuk masyarakat Indonesia terjerat ke pinjaman-pinjaman yang ilegal. Gitu kan, yang legalnya saja waduh, ya. Waduh, ya apalagi yang ilegal begini. Ya kan, di sini dia bilang begini lagi ya. Anda dijadikan penanggung jawab hutang. Berarti ini kan kondar. Ya kan? Anda dijadikan penanggung jawab hutang-hutang beliau oleh yang bersangkutan dan sebentar lagi akan sampai juga ke seluruh kontak-kontak Anda. Ya kan? Gimana bisa saya nggak pernah minjol, dia dapat kontak-kontak saya, dapat kontak-kontaknya si Kondar. Dari mana? Ya kan? Dari mana bisa? Nih ya, sebentar lagi akan sampai juga penagihan seperti ini ke seluruh kontak-kontak Anda untuk meminta donasi pelunasan hutang. Ya, jangan sampai hutang Anda dibawa mati. Yang Kondar, Kondar kok digitu-gituin? Ya kan? Bingung kan? Kondarnya. Nah, itulah di sini ya saya ingin menjelaskan. Jadi penanggung jawab hutang nih ya saya jelaskan ya. Jadi penanggung jawab hutang ini saya minta bantuan dengan ChatGPT gitu ya. Di sini saya tanya gini, ya, bisakah saya asal-asalan menunjuk orang sebagai penanggung jawab hutang? Ya misalkan saya itu minjol di aplikasi ilegal lalu saya masukkan Kondar teman saya tanpa sepengetahuan dia. Gitu kan, itu bisa pastinya ya kan, teman saya menjadi Kondar itu pasti bisa gitu. Nah tapi apakah dia itu akan menjadi penanggung jawab hutang? Nah di sini jawabannya ya, ini sampaikan juga kepada Kondar-Kondar ya. Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Oke, tidak bisa menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab utang tanpa persetujuan mereka adalah tidak sah secara hukum dan bisa dianggap sebagai tindakan penipuan. Oke, dalam hukum seseorang hanya bisa menjadi penanggung jawab utang atau penjamin atau guarantor jika mereka secara sadar dan sukarela menandatangani perjanjian sebagai penjamin. Jadi harus ada tanda tangannya secara sadar bahwa saya itu menjadi penanggung jawab hutang nasabah itu yang galba itu, gitu ya. Nah, lalu penanggung hutang, penanggung jawab hutang, ya. Jadi DC ini itu secara sepihak menganggap Kondar itu adalah sebagai penanggung jawab hutang, ya. Sedangkan penanggung jawab hutang itu harus tanda tangan secara sadar, ya. Kalau ada seseorang secara sepihak menyatakan bahwa Anda adalah penanggung jawab hutangnya, maka itu melanggar pasal 1320 KUH Perdata, gitu ya. Tidak sah, tidak bisa. Ya, jadi buat para Kondar nih, ya kan, Anda kasih tahu buat para Kondar yang dituduh sebagai penanggung jawab hutang itu tidak sah dan tidak benar dan jangan digubris. Gitu ya. Lalu ada lagi nih, ya pasal 1820 KUH Perdata tentang perjanjian penanggungan utang, ya. Anda mau lihat silakan. Tuh. Lalu ada lagi pasal 310 KUHP pencemaran nama baik, gitu kan. Itu nggak bisa DC bilang kepada Kondar itu bahwa Anda adalah penanggung jawab hutang si A ini, nggak bisa. Ya, seperti ini ya, Anda dijadikan penanggung jawab hutang, tidak ada penanggung jawab hutang di pinjol, ya itu Kondar, bukan penanggung jawab hutang, gitu. Oke. Nah jadi harapan saya semoga OJK bergerak cepat di tahun 2025 ini memberantas pinjol ilegal dan juga pinjol-pinjol legalnya juga, gitu ya, karena sudah tidak ada manfaatnya kalau menurut saya ya, dan juga sudah terbukti ya kan, ada yang bunuh diri ya, dipinjol ada yang bunuh diri gitu kan, waduh, dan nggak satu lagi ya, gila itu berarti terornya itu kan lebih-lebih dari seperti ini gitu ya, wah gitu. Nah bagi Anda yang diteror-teror seperti ini tetap semangat, jangan diladenin ya kan, ini hanyalah sebuah lelucon, Anda lanjutkan hidup Anda ya. Masalah pinjol, galbaikan segera, stay galbay, tidak perlu dibayar, lalu benahilah diri Anda. Ya kalau bisa jadi orang kaya, gitu. Oke ya, semoga semangat ya kita ini bisa jadi orang kaya. Gitu. Amin ya robbal alamin. Semoga Anda semua menjadi orang kaya raya, bahagia di dunia ini. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.